warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Gumairi Kemhai, NPM 0735231190. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur etika dan kode etik profesi pada mata kuliah Etika Profesi. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang norma. Apa itu norma? Norma adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Menurut Sonny Keraf 1991, ada dua macam norma, yaitu yang pertama, norma umum atau universal. Itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah aturan yang bersifat umum dan universal. Kedua, norma umum dibagi menjadi tiga, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Kedua, norma khusus. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus, contohnya aturan olahraga, aturan kuliah, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, maka etika dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, etika deskriptif, yaitu merupakan macam-macam etika yang akan berupaya untuk membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia, serta apa yang dicari oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan. Kedua, etika normatif merupakan jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral untuk dianggap dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut sanksi yang timbul atas pelanggaran etika. Yang pertama, ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sanksi sosial dan kedua sanksi hukum. Sanksi sosial juga terbagi menjadi dua, yaitu sanksi ini adalah satu dari beberapa sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan atau selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum, pidana, atau perdata. Kedua, sanksi sosial. Ini terdapat berupa tulisan hitam di atas putih dan seringkali bersifat limplis. Kedua, sanksi hukum. Sanksi hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Kedua, merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Ketiga, dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana maupun hukum perdata. Kemudian ini ada struktur etika, di mana sini ada etika yang terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Kemudian etika khusus itu juga terjadi menjadi beberapa bagian, terbagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Kemudian etika sosial juga terbagi menjadi beberapa bagian, ada sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, lingkungan hidup. Kemudian terbagi menjadi etika profesi, biomedis, hukum, bisnis, teknik informasi, dan lain-lain. Ini seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, ada etika umum yang sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang materi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasri Deharizal, NPM 0735211110. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi. Contoh dari kode etik profesi yang dimana ada contoh kode etik perawat antara perawat dan klien. Yang pertama, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, harkat dan martabat manusia.
keunikan klien, dan tidak berpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut kedudukan sosial. Yang kedua, perawat dalam memberikan pelaksanaan keperawatan memelihara suasana lingkungan yang menghormat nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama, dan tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Yang keempat, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayai kepadanya diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Kode etik seorang profesi, kewajiban umum. Pasal 1, seorang apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji apoteker. Pasal 2, seorang apoteker harus berusaha secara sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Pasal 3, seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajiban. Pasal 4, seorang apoteker selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya. Pasal 5, di dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Fungsi kode etik profesi menurut Sumario 1992. Yang pertama, sebagaimana sarana kontrol sosial. Yang kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Dan yang ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kelemahan kode etik profesi. Yang pertama, idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. Yang kedua, kode etik profesi tidak dilengkapi dengan sanksi keras jika terjadi penyimpangan oleh anggotanya. Prinsip dasar dalam etika profesi. Yang pertama, prinsip standar teknis. Kedua, prinsip kompetensi. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab profesi. Keempat, prinsip integritas. Kelima, prinsip kepentingan publik. Keenam, prinsip objektivitas. Ketujuh, prinsip kerahasiaan. Dan terakhir, prinsip perilaku profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.